العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا يمشوا لك إلى الصلاة ويعملوا لك عملا صالحا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada juz yang ke-25 halaman 490 surat Az-Zukhruf ayat 11 sampai 22 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون واجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أأشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم يسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Muslimin rahimakumullah, pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 11 mayyita, ini biasanya dibaca mayyita dan ini sering kita temukan dalam Al-Quran seperti ini. Kemudian tukhrajun boleh dibaca takhrujun. Kemudian ayat yang ke-15 juz'a boleh dibaca juz'a. Kemudian ayat 17 wa seperti biasa dibaca wa dan ini berulang pada ayat 18 wa. Kemudian yunasya boleh dibaca yang sya. Kemudian ayat 19 ini biasanya dibaca ibadur rahman, boleh kita baca indar rahman. Asyhidu boleh dibaca ushhidu. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Az-Zukhruf ayat yang ke-11. Walladzi, dan zat yang nazzala telah menurunkan
minas sama'i dari langit ma'an air biqadarin dengan kadar sesuai dengan kadar keperluan. Fa'amsyarna lalu kami pun menumbuhkan atau menghidupkan bihi dengan air tadi baldatan suatu kota mayyitan yang sudah mati, itu yang sudah kering kerontang. Kadzalika seperti itulah tukhrajun kalian akan dikeluarkan yaitu dari kuburan masing-masing. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini masih melanjutkan ayat sebelumnya yang membicarakan tentang siapa Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah itu berhak untuk disembah sendiri tanpa yang lain. Maka salah satu jawabannya adalah Allah itulah yang telah menurunkan air hujan dari langit. Menurunkannya dengan kadar, bukan dengan ngawur. Kemudian air hujan itu diturunkan, fungsinya adalah menghidupkan kota yang sudah mati. Inilah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab kemahakuasaan Allah inilah yang menyebabkan Allah lah yang berhak untuk disembah. Selain Allah tidak berhak untuk disembah. Siapa yang bisa menurunkan hujan? Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa menembakkan ke langit, membuat hujan buatan, tapi tidak bisa sesuai kehendak. Mereka tembakkan di sini, ternyata hujannya di sana. Kalau ditembakkan di sini, hujannya di sini. Tapi fungsinya air hujan buatan tadi tidak seperti air hujan asli yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga air hujan buatan ini tidak memberikan kesuburan sebagaimana air hujan yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemahakuasaan Allah ini Allah kaitkan dengan kemampuan Allah untuk menghidupkan orang mati setelah mati mereka. Dan inilah perkara yang paling susah diimani oleh orang-orang kafir. Orang kafir itu diberitahu nanti setelah mati ada kehidupan yang kedua. Mereka susah menerima. Maka Allah mengatakan kadzalika tukhrajun. Seperti itulah nanti kalian dikeluarkan dari kuburan. Seperti itu di mana? Yaitu sebagaimana cara Allah menghidupkan kota yang sudah mati tadi. Allah turunkan hujan, maka kota yang mati tiba-tiba tumbuh lagi kehijau-hijauan. Padahal sebelumnya tidak ada sama sekali kehijau-hijauan. Nah, manusia juga begitu. Dikubur dalam tanah, remuk menjadi tanah, cara Allah menghidupkan, nanti Allah akan kirim hujan. Hujan ini fungsinya bukan menghidupkan tumbuh-tumbuhan, tapi fungsinya untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Sama diturunkan hujan. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa yas'aqun nasu, pada hari kiamat semua manusia mati. Tsumma yursilullahu mataran ka'annahu qaum. Lalu Allah akan mengirim hujan yang seperti hujan rintik-rintik. Fayambutu minhu ajsadun nas. Lalu tumbuhlah dari hujan rintik-rintik tadi tubuh-tubuh manusia. Tsumma yunfakhu fihi ukhra. Lalu malaikat Israfil meniup tiupan yang kedua. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Maka tiba-tiba orang-orang kuburan itu pada bangkit sendiri-sendiri. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tidak percaya kebangkitan setelah kematian disuruh oleh Allah untuk melihat alam semesta ini, di mana ada tanah tandus mati, tanaman-tanamannya sudah kering kerontang, semuanya sudah mati, tapi begitu dikirim hujan oleh Allah maka menjadi hijau kembali. Ini maha kuasanya Allah, menunjukkan bahwa kehidupan setelah kematian juga mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-12 Allah mengatakan, walladzi dan zat dia khalaqa telah menciptakan al-azwaja pasangan-pasangan kullaha semuanya. Wa ja'ala lakum, dan Allah menciptakan untuk kalian minal fulki dari kapal-kapal, wal an'ami dan ternak-ternak, ma tarkabun sesuatu yang kalian tunggangi. Ini maha kuasanya Allah yang lain, bukti kekuasaan Allah yang lain. Menciptakan azwaj, pasangan, kullah semuanya. Artinya semua makhluk ini berpasang-pasang. Manusia ada laki, ada perempuan. Tumbuhan ada jantan, ada betina. Hewan ada jantan, ada betina.
Bahkan awan ini ada laki ada perempuan. Maka awan laki dengan awan perempuan dikawinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kawin maka hamil, yaitu hamilnya mengandung air. Kalau sudah mengandung air semakin besar kandungannya maka akan turun anaknya, yaitu sebagai air hujan. Tumbuh-tumbuhan juga begitu. Salah misalnya tidak akan tumbuh bagus kecuali dikawinkan antara yang laki dengan yang perempuan, yang jantan dengan yang betina. Demikian juga misalnya kurma, kalau tidak dikawinkan maka hasilnya tidak bagus. Tapi banyak juga pohon-pohon yang tidak usah kita kawinkan, ternyata sudah dikawinkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara pohon-pohon tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Wa arsalnar riyaha lawaqih." Kami utus angin untuk mengkawinkan. Mengkawinkan apa? Sebagian ulama mengatakan mengkawinkan antar pohon. Ini pohon jantan, ini pohon betina, tertiup angin, akhirnya bagian dari jantan ini mengenai betina, maka terjadilah hamil, yaitu munculnya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang ada. Pohon mangga, itu kenapa muncul buah-buahan itu? Itu karena dikawinkan oleh Allah lewat angin ini. Ayat juga yang mengatakan lawaki, mengkawinkan ini mengkawinkan antar awan laki-laki dengan awan perempuan. Ada awan jantan, ada awan betina, dikawinkan. Makanya Allah mengatakan fa'anzalna minas sama'i ma'an. Lalu kami turunkan air hujan dari langit. Itu hasil dari perkawinan awan laki-laki dan awan perempuan. Kita nggak ngerti mana yang laki, mana yang perempuan. Bahkan pohon pun kita juga nggak tahu mana yang laki, mana yang perempuan. Tapi Allah mengatakan di sini al-aswaju kullah, ya, semuanya berpasang-pasang. Maka ayat ini sama dengan ayat Ad-Dzariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang. Berpasang-pasang maksudnya apa? Ada lagi ada perempuan. Sebagaimana disebutkan pada surat An-Najm ayat 45, wa annahu khalaqaz zawjayn adz-dzakara wal untha. Allah menciptakan sepasang, ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian termasuk bahasanya Allah adalah Allah menciptakan kapal, Allah menciptakan ternak yang bisa kita tunggangi. Ternak itu ada 3, unta, sapi, dan kambing. Tentu saja yang bisa ditunggangi hanyalah satu, yaitu unta. Kalau sapi biasanya bukan untuk tunggangan. Kalaupun bisa ditunggangi tapi tidak bisa lama sebagaimana unta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat yang lain Al-An'am ayat 142, "Wa minal an'ami hamulatan wa farsha." Di antara ternak ada yang berfungsi sebagai hamulah, pemikul, wa farsha, ada yang disembelih. Nah, hamulah itu apa? Menurut para ulama, yang memikul itu 2, unta sama sapi. Unta memikul manusia, memikul barang. Kalau sapi biasanya memikul barang saja, tidak memikul manusia, tidak untuk transportasi. Kemudian farsha yang disembelih, nah ini adalah kambing. Kambing tidak untuk ditunggangi, tidak untuk dimuati, diberi muatan, tapi digunakan untuk disembelih dan dimakan. Nah, ini semuanya adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 13 Allah mengatakan lintas tahu supaya kalian itu tegak ala zuhurihi, di atas punggung-punggungnya. Famatadhkuru, kemudian kalian mengingat nikmat rabbikum, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Idza stawaitum alaihi, ketika kalian sudah tegak di atasnya. Jadi kalau kita naik kendaraan, maka disuruh ingat kekuasaan Allah dan nikmat Allah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kuda ini bisa kita tunggangi. Sekarang bukan kuda tapi motor. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga motor ini kita pegang sedikit saja, ya kita tarik sedikit saja sudah jalan. Demikian juga kalau kita naik mobil, nah kita harus ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini mobil besar, berat, tapi kita injak saja sedikit sudah bisa jalan. Ini siapa yang memberi kayak gini? Allah Subhanahu wa taala. Loh, itu kan yang membuat manusia, betul, yang membuat manusia. Tapi manusia dikasih otak oleh Allah sehingga bisa membuat mobil tersebut. Maka nikmat ini juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu ketika berkendara kita disuruh mengucapkan wa taqulu, dan kalian mengucapkan Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci zat yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, dan tidaklah kami terhadap kendaraan ini mampu. Maksudnya tidak mampu menguasai kendaraan ini kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan kuda itu bisa kita kuasai, nggak akan berjalan. Tapi ternyata Allah menundukkan kuda itu. Begitu kita tarik, maka dia berjalan. Atau kita sepak bagian perutnya ya. Cara menunggang kuda kan begitu. Kita sepak dengan kaki kita pada perutnya, maka dia akan jalan. Kalau dia sudah lembut, kita ingin berhenti, ya ditarik dengan kencang. Kalau ditarik sampai dari kering. Ini siapa yang menjadikan seperti ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak mengizinkan seperti itu, meskipun kita rem, dia akan tetap ngebut saja. Kalau Allah tidak menghendaki seperti itu, maka kita sepak perutnya tidak akan berjalan. Dia tetap berada di tempat. Itu karena Allah yang mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan jalan kendaraan tersebut. Bacaan ini, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, ini juga kita temukan hadisnya dalam hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu wirid ini perlu kita hafalkan, karena setiap hari kita menaiki kendaraan dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita bersafar kemudian naik kendaraan kita, maka kabbara thalathan, dimulai dengan takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu baru mengucapkan Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian kita tambahkan doa, Allahumma inni as'aluka fi safari hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau dalam safarku ini untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan ketakwaan. Minal amali tamatullah, juga amalan-amalan yang Engkau ridhai. Allahumma hawwin alaina safar, ya Allah, ringankanlah safar untuk kami. Watwi lana bu'dal ardh, dan juga lipatlah untuk kami jauhnya bumi yang kami lalui. Allahumma anta sahibu fis safar, ya Allah, Engkau teman kami dalam safar. Walau khalifatu fil ahl, Engkau pengganti kami dalam keluarga yang kami tinggalkan di rumah. Allahumma ashabna fi safarina, ya Allah, temanilah kami dalam safar kami ini. Wa khlufna fi ahlina bi khair, dan gantikanlah kami dalam keluarga kami dengan baik. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, maka doa ini kalau kita hafalkan semuanya lebih utama. Kalau tidak kita hafalkan semuanya, maka minimal yang disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 15, ayat 13, 14 ini. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ila rabbina, hanya kepada pemelihara kami, lamunqalibun, sungguh akan kembali. Apa kaitannya melakukan perjalanan? Menyebutkan bahwa kita akan kembali kepada Allah. Para ulama tafsir mengatakan, ini maksudnya Allah mengingatkan kita bahwa kita melakukan perjalanan dua macam. Ada perjalanan kecil dan perjalanan besar. Perjalanan kecil kita adalah perjalanan di atas muka bumi, ini perjalanan kecil. Perjalanan besar adalah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mati berjumpa dengan Allah ke alam akhirat, ini perjalanan besar. Maka Allah mengingatkan dari perjalanan kecil menuju perjalanan besar. Ini seperti dalam surat yang lain Allah menyebutkan tentang bekal dunia, maka diingatkan adanya bekal akhirat. Allah menyebutkan tentang pakaian dunia, maka Allah juga sebutkan tentang pakaian akhirat. Pada ayat apa itu? Yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah mengatakan, Anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Kami telah turunkan untuk kalian pakaian yang menutupi aurat kalian. Wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa lebih baik lagi daripada pakaian dunia. Nah, pakaian takwa maksudnya takwa itu. Takwa itu adalah pakaian yang akan mengantarkan kita ke akhirat, ke dalam surga.
maka itu lebih penting daripada pakaian dunia yang hanya menutupi aurat kita saja. Demikian juga Allah sebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian ketika haji, jangan tanpa bekal, tapi adalah bawa bekal, bawa duit. Ingatlah sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, maka di sini Allah sebutkan bekal akhirat setelah Allah sebutkan bekal dunia. Kemudian Allah mengatakan waja'alu, dan mereka menjadikan lahu bagi Allah min ibadihi, dari hamba-hamba Allah, juz'a, ada bagian. Innal insan, sesungguhnya manusia itu, lakafurun, sungguh sangat kafir, mubinun, nyata kafirnya. Maksud ayat ini adalah orang-orang kafir, mereka mengatakan ini untuk Allah, ini untuk Tuhan-Tuhan kami. Nah, dibagi-bagi seperti itu. Itu kurang ajar sama Allah. Nikmat yang ngasih Allah, tapi kemudian mereka bagi-bagi. Yang ini untuk Tuhan kami, berhala-berhala. Yang ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang ajar sekali. Berarti tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu disebutkan pada surat Al-An'am ayat 136. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. Mereka bagi-bagi Allah ciptakan berupa tanaman dan ternak. Faqalu hadza lillah, maka mereka mengatakan ini yang milik Allah. Bizamihim wa hadza li syurakaina. Kemudian mereka mengatakan adapun yang ini untuk serikat-serikat kami, maksudnya untuk tuhan-tuhan kami. Jadi dipersembahkan untuk tuhan-tuhan. Kalau sekarang di Indonesia misalnya dipersembahkan untuk Roro Kidul misalnya, menyembelih sapi, kemudian sapinya kepalanya dipisahkan dari badannya, habis itu dilemparkan di laut untuk dipersembahkan. Ini untuk yang jaga laut ini. Nah, sama dengan itu. Ini berarti syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semestinya menyembelih itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersembahkan untuk Allah saja, tidak dibagi-bagi seperti itu. Yang kepalanya untuk penjaga laut, yang badannya untuk kita makan karena dipersembahkan untuk Allah. Nah, seperti ini berarti satu kezaliman yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan amin takhatan. Apakah Allah itu mengambil mimma yakhluqu, dari apa yang Dia ciptakan, banatin, para perempuan, wa asfakum, dan Allah memberikan kepada kalian bil banin, anak laki-laki. Ini maksudnya pengingkaran Allah terhadap perkataan orang-orang kafir yang mengatakan malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Jadi Allah punya istri, kemudian Allah punya anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan maksudnya para malaikat-malaikat itu. Jadi mereka anggap Allah bapaknya, kemudian para jin-jin ini mereka menikahkan putri-putri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perkawinan Allah dengan putri-putri jin lahirlah malaikat. Kurang ajarnya bukan main-main. Padahal di alam semesta ini cuma ada dua. Kalau bukan Allah berarti adalah makhluk. Maka semua selain Allah ini adalah makhluk. Mau jin, mau malaikat, mau manusia, mau nabi, mau rasul, mau Ka'bah, mau mushaf Quran yang kita baca itu semuanya adalah makhluk. Karena selain Allah berarti adalah makhluk. Tidak ada yang selain Allah selain makhluk. Maka diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertanyaan ini. Kemudian Allah mengatakan wa idza, dan apabila usyira, diberi kabar gembira, ahaduhum, salah satu mereka, bima daraba lirrahmani mathalan, dengan sesuatu yang dia buat permisalan untuk Allah tadi, yaitu malaikat-malaikat putri tadi. Dhalla wajhuhu muswaddan, jadilah wajahnya itu menghitam, wa huwa kadhim, dan dia itu susah. Maksudnya orang-orang kafir dulu, kalau diberitahu ini anakmu lahir cewek, maka langsung susah hatinya, langsung merasa malu dia. Kenapa anak saya perempuan adalah cewek? Jadi mereka mengatakan Allah punya anak cewek semua, yaitu malaikat. Tapi mereka kalau diberitahu anak lahir cewek, mereka langsung marahnya bukan main dan susahnya bukan main. Kenapa yang lahir adalah cewek? Bahkan banyak di antara mereka ketika melahirkan anak itu sudah disiapkan lubang di bawahnya.
Kalau yang lahir bayi perempuan langsung dimasukkan dalam lubang, dikubur hidup-hidup, ditimbun dalam tanah tadi. Kalau bayinya laki-laki baru dimasukkan ke dalam rumah, kemudian diurusi sampai dewasa. Nah, ini satu kekurangan ajaran yang sangat berlipat-lipat ini. Mengatakan Allah punya anak, ini kurang ajar. Mengatakan malaikat-malaikat itu cewek-cewek, ini kurang ajar. Kemudian menganggap bahwasanya bagi mereka makhluk ini pantasnya punya anak cowok, yang pantas punya anak cewek hanya Allah saja. Ini juga kurang ajar sekali. Ini pembagian yang tidak adil seperti itu. Sehingga mereka membunuh anak-anak perempuan mereka. Ini satu kekurangan ajaran yang sangat luar biasa. Allah mengatakan awaya awamayunasya. Apakah perempuan yang ditumbuhkan fil hilyah dalam perhiasan, wahwa dan perempuan itu fil khisami dalam debat ghairu mubin, tidak bisa jelas, maksudnya tidak bisa menang dalam debatnya. Apakah pantas perempuan yang seperti itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengatakan bahwasanya malaikat putri-putri Allah tidak pantas seperti itu. Mereka maunya punya anak laki-laki, tidak mau punya anak perempuan. Dianggap itu adalah aib. Tapi justru yang aib itu disematkan kepada Allah. Allah nggak punya anak cowok, anaknya Allah semuanya cewek. Ini berarti kan kurang ajar banget mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan itu sifatnya adalah yunasyau fil hilyah. Dia ditumbuhkan dalam perhiasan. Artinya sejak kecil anak perempuan itu dikasih perhiasan. Anak bayi perempuan. Nah, di sini dikasih anting-anting. Kemudian setelah agak dewasa dikasih kalung. Nanti setelah agak dewasa lagi dikasih cincin, tambah lagi gelang, tambah lagi di kakinya gelang. Nah, ini adalah sifatnya perempuan. Kenapa perempuan dikasih perhiasan seperti itu? Itu karena kurangnya mereka. Karena masih kurang, belum komplit, maka dikasih perhiasan-perhiasan. Artinya Allah mengingkari, ini makhluk yang dianggap kurang, yang perlu dikasih tambahan perhiasan supaya lengkap, supaya komplit, kok kamu nisbatkan kepada Allah. Ini sesuatu yang melecehkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak adil. Untuk mereka anggap pantasnya punya anak laki-laki, untuk Allah pantasnya punya anak perempuan. Tidak adil seperti ini. Disebutkan dalam surat surat An-Najm ayat yang ke-22. Alakumul dzakar, apakah hanya pantas untuk kalian anak laki-laki? Walahul untha, sementara untuk Allah anak perempuan. Tilka idzan qismatun dhiza, itu adalah pembagian yang tidak adil. Selain pembagian tidak adil, juga ini satu kebohongan yang nyata. Mengatakan malaikat adalah putri, kebohongan yang nyata. Mengatakan Allah punya anak, kebohongan yang nyata. Mengatakan Allah menikahi putri-putrinya tokoh-tokoh jin, kebohongan yang nyata. Tidak ada faktanya sama sekali. Kemudian Allah mengatakan waja'alu, dan mereka menjadikan al-malaikata, para malaikat itu, alladzina hum ibadur rahman, yang para malaikat itu adalah hamba-hambanya Allah. Mereka jadikan malaikat inathan sebagai perempuan-perempuan. Afsyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan para malaikat? Satuktabu syahadatuhum, akan ditulis persaksian mereka itu. Wa yus'alun, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Inilah yang saya jelaskan tadi, bahwa para kafirin mereka menganggap malaikat putri-putri Allah. Bahkan mereka membuat arca. Arca ini dianggap ini bentuknya malaikat. Bentuknya adalah patung-patung perempuan. Kemudian mereka sembah-sembah. Mereka katakan ini anak-anak Tuhan, maka perlu kita sembah. Tapi mereka anggap itu adalah para malaikat bentuknya seperti ini. Nah, maka para ulama tafsir mengatakan kekurangan ajaran orang-orang kafir disebutkan dalam ayat ini bertubi-tubi. Yang terakhir disebutkan adalah mereka menciptakan makhluk-makhluk patung-patung perempuan yang mereka anggap sebagai malaikat. Itulah yang dimaksud waja'al malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Membuat arca bentuk perempuan dikatakan sebagai malaikat. Kemudian mereka sembah-sembah. Nah, ini berarti kan kesalahannya dan kesesatannya bertumpuk-tumpuk seperti ini.
Kemudian ayat ini boleh juga dibaca indar rahman. Alladzina hum indar rahman. Malaikat-malaikat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya malaikat itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asyahidu khalqahum. Boleh juga dibaca aushidu khalqahum. Apakah mereka disuruh mempersaksikan penciptaan malaikat? Maksudnya ketika Allah menciptakan malaikat, apakah mereka disuruh hadir sehingga lihat, oh betul-betul memang malaikat itu perempuan. Oh betul-betul memang malaikat itu bentuknya seperti yang kita buat ini. Apakah mereka melihat? Sama sekali tidak melihat. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini fungsinya adalah satu saja, untuk pengingkaran terhadap tingkah mereka. Disebut sebagai istifhamun ingkariyun, pertanyaan untuk mengingkari, sehingga nggak perlu jawaban, nggak usah dijawab. Pasti jelas bahwasanya mereka sama sekali tidak punya dalil mengatakan malaikat putri Allah. Mereka tidak punya dalil mengatakan Allah punya anak. Mereka tidak punya dalil bahwasanya Allah itu punya istri dari kalangan para jin yang dinikahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya diancam oleh Allah, wa yus'alun, akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat, dan mereka tidak akan bisa mempunyai jawaban. Ayat 20. Wa qalu, dan mereka mengatakan, lau sya'ar rahman, kalau Allah itu berkehendak, ma'abadnahum, kami tidak akan menyembah mereka, patung-patung malaikat ini. Malahum, tidaklah bagi mereka, bidzalika, dengan ucapan tersebut, min ilmin, ilmu. Inhum, tidaklah mereka, illa yakhrusun, kecuali bohong saja. Ini kekurangan ajaran yang lain yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Mereka melakukan kesyirikan, kemudian menisbatkan kesyirikan ini diridhoi oleh Allah. Mereka mengatakan, kalau Allah mau, kami tidak akan menyembah patung-patung ini. Adanya kami menyembah patung karena ditakdirkan Allah menyembah patung. Berarti Allah meridhoi perbuatan kami. Nah, ini satu kekurangan ajaran yang sangat besar. Ini seperti orang yang minum minuman keras kemudian mengatakan, saya tidak dosa. Kenapa? Ini saya hanya mentaati takdirnya Allah. Saya minum ini sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan orang berzina kemudian merasa tidak berdosa, mengatakan saya berzina hanya taat kepada takdirnya Allah. Sebelum saya diciptakan oleh Allah, Allah sudah menetapkan takdir untuk saya. Nah, salah satu takdirnya adalah saya berzina, berarti saya tidak dosa. Kurang ajar sekali orang seperti ini. Konon dulu pernah ada orang seperti itu, melakukan pencurian atau apa, melanggar. Kemudian dia mengatakan saya tidak berdosa karena ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka akhirnya dicambuk, kalau dia berzina dicambuk, ya. Atau kalau dia mencuri maka dipotong tangannya. Kemudian yang memotong tangannya mengatakan, saya juga tidak salah memotong tangan karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini jelas ucapan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Makanya Allah mengatakan, inhum illa yakhrusun, mereka hanya dusta saja. Karena mereka tidak punya ilmu ketika mengucapkan ucapan tersebut. Ucapannya hanya asal ngomong saja, tanpa dasar dalil sama sekali, tanpa dasar ilmu sama sekali. Karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, diambil pelajaran dari ayat ini, jangan kita ngomong kecuali berdasarkan dalil. Allah menyebutkan pada ayat yang lain, pada surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah mengucapkan atau janganlah mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat 21. Allah mengatakan, apakah atainahum, kami berikan kepada mereka kitab, satu kitab, min qablihi, sebelumnya, yaitu sebelum kesyirikan yang mereka lakukan. Fahum, lalu mereka bihi, terhadap kitab tadi, mustamsikun, berpegang teguh. Ini sama dengan tadi, pertanyaan yang tidak butuh jawaban karena sifatnya ingkari, pertanyaan untuk mengingkari. Kenapa kalian melakukan syirik? Apakah melakukan syirik itu ada dasar kitabnya, kitab sucinya? Mana kitab suci yang mengatakan diperbolehkan syirik, menyembah para malaikat yang dibentukkan dalam arca-arca perempuan tadi?
Semua kitab dari langit perintahnya satu, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, Al-Qur'an, Suhufi Ibrahim wa Musa, semua yang turun dari langit itu tidak pernah mengajarkan kesyirikan. Perintahnya satu, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi agamanya sama, tidak ada perbedaan. Agamanya adalah agama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda hanyalah aturan-aturannya atau syariat-syariatnya. Di masa Nabi Musa alaihissalam salat 50 kali dalam sehari. Di masa Nabi Muhammad diubah salatnya berapa? 5 kali dalam sehari. Nah, itu aturannya. Tetapi kalau tauhidnya, akidahnya sama. Akidahnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir Allah mengatakan, bal qalu, bahkan mereka mengatakan, inna sesungguhnya kami, wajadna kami mendapati aba'ana, nenek moyang kami, ala ummah, di atas agama. Wa inna dan sesungguhnya kami, ala atharihim, di belakang mereka, muhtadun, mendapatkan petunjuk. Jadi maksudnya mereka tidak punya dalil di dalam kesyirikan tadi, kecuali hanya taklid buta saja. Taklid itu apa? Ngikuti kepada nenek moyang tanpa punya dasar, tanpa punya dalil. Apa yang diucapkan oleh nenek moyang diikuti. Apa yang dilakukan oleh nenek moyang diikuti. Karena itu umat Islam tidak boleh ibadah tanpa dasar dalil. Ibadah tanpa dalil berarti menyerupai orang-orang Nasrani. Punya dalil tidak diamalkan berarti menyerupai orang-orang Yahudi. Nah, karena itulah kita setiap hari disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan doa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, bukan jalannya orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah, dan bukan jalannya orang Nasrani yang sesat. Para ulama mengatakan siapa yang mempunyai ilmu tetapi tidak mengamalkan, itu berarti menyerupai orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Siapa yang ibadah beramal tanpa ilmu, itu berarti menyerupai ad-dallin, orang-orang Nasrani. Ibadah tanpa dasar ilmu sama sekali. Nah, maka umat Islam bila taklid buta, ya. Kita harus mengetahui apa dasarnya kalau kita mengamalkan sesuatu. Mengikuti ulama siapa kamu itu. Kalau ada yang diikuti di antara para ulama, silahkan. Tapi tidak ada yang diikuti dari para ulama, hanya mengandalkan nalar sendiri saja dalam ibadah ini, maka tidak diperbolehkan. Itu berarti menyerupai tingkahnya orang-orang kafir. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa ayat yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ringkasnya adalah bahwasanya orang-orang kafir mereka melakukan kesyirikan dan kekurangan ajaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita umat Islam harus melakukan yang sebaliknya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk mereka. Maka jangan melakukan syirik. Kalau syirik berarti kita termasuk orang-orang kafir. Jangan melakukan kekurangan ajaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, beramal tanpa dasar dalil, itu termasuk kekurangan ajaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah, kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.